Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar KNU-an. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang surat Yasin. Kita mulai dulu dari pengertian Yasin. Surat Yasin merupakan urutan ke-36 dalam Al-Quran. Terdapat sebelum surat Fatir, surat Yasin terdiri dari 83 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Surat Yasin terdapat kisah tentang utusan Nabi Isa alaihissalam dengan penduduk Antakya. Makna Yasin ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Yasin berasal dari kata ya insanu yang artinya wahai manusia. Maksudnya manusia di sini adalah Nabi Muhammad, sehingga ya insanu artinya ya Muhammad. Pendapat yang kedua, Yasin berasal dari kata ya Sayyidul Mursalin yang artinya wahai pemimpin para rasul. Pendapat yang ketiga, Yasin merupakan salah satu nama Al-Quran seperti Alkitab, As-Sifa, Al-Furqan, dan lain-lain. Pendapat yang keempat, Yasin merupakan nama surah dalam Al-Quran. Pendapat yang kelima, Yasin merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan belajar dasar hukum membaca Yasin. Yasinan adalah sebutan untuk kegiatan membaca surat Yasin yang telah menjadi amaliyah warga tabi'in sejak zaman dahulu. Surat Yasin biasanya dibaca dalam acara sebelum atau sesudah tahlilan. Anjuran untuk membaca surat Yasin ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Hadis yang pertama berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ufira rawahu al-Baihaqi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis lain menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, An Muqailib ni Yasarin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin rawahu Abu Dawud wa Nasa'i sahahu Ibnu Hibban. Artinya, dari Maqil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis lain dijelaskan Rasulullah bersabda, jika seorang muslim laki-laki dan perempuan mendekati ajal atau sakaratul maut, kemudian dibacakan Yasin di sampingnya, maka 1. Akan diturunkan 10 malaikat setiap satu huruf dari surat Yasin. Yang kedua, malaikat tersebut akan berdiri berbaris di samping orang yang sakit, membacakan sholawat dan memohon ampunan kepadanya.
Yang ketiga, malaikat ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarnya ke makam. Dari dua hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa membaca surat Yasin atau membiasakan membaca surat Yasin sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, adab membaca surat Yasin. Adapun adab membaca surat Yasin diantaranya adalah satu, dalam keadaan suci. Yang kedua, memegang Al-Quran dengan kedua tangan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, membaca ta'awudz, yaitu bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, membaca dengan tartil atau pelan dan tenang. Yang keenam, memahami maksud setiap ayat-ayatnya. Yang ketujuh, khusyuk dan fokus. Adapun kandungan surat Yasin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kisah perjuangan pendakwah dan syuhada terdapat pada ayat 13 sampai 19. Di sana diceritakan tentang penduduk kota Antakiyah dalam menghadapi dua orang utusan Nabi Isa alaihissalam dari kaum Hawariyun untuk menyeru agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mereka dipenjara dan diancam dibunuh oleh Raja Partaikis, muncullah utusan Nabi Isa bernama Sam'un yang lebih dikenal sekarang dengan nama Samson yang membela pendakwah tersebut. Yang kedua, pokok-pokok akidah. Pada ayat 1-6, Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada bangsa yang belum pernah ada rasulnya, yaitu bangsa Arab. Pokok akidah yang kedua terdapat pada ayat 60-62, yaitu manusia jangan menyembah setan karena mereka musuh yang nyata. Sementara pada ayat 51-59 menceritakan tentang kekuasaan Allah, yaitu membangkitkan manusia di hari kebangkitan. Ayat 58 mengandung cerita penghuni surga yang memperoleh kebahagiaan yang kekal dengan kata terindah, yaitu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Salamun qawlam mir rabbir rahim. Isi kandungan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan terdapat pada ayat 33-50. Di sana diceritakan ada rahasia alam semesta agar manusia mau berpikir, beriman pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada ayat 40, yaitu tentang peredaran matahari. Isi kandungan yang keempat yaitu mengingat mati. Tujuannya agar kita lebih memperbanyak beribadah dan beramal soleh serta bertaubat sebelum terlambat. Adapun fadilah atau keutamaan membaca surat Yasin akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, jika kita sering membaca surat Yasin, maka akan dimudahkan oleh Allah saat sakaratul maut atau saat-saat sebelum atau menjelang kematian. Yang ketiga, akan diringankan dari siksa kubur. Yang keempat,
akan dimudahkan dalam segala urusan dunia. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang surat Yasin. Semoga kalian bisa memahami dan mengetahui kandungan makna dari surat Yasin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.